Aku seorang sopir angkot malam jalur dalam kota. Sejak pandemi, penumpang makin sepi dan malam makin panjang. Tapi malam itu ada yang berbeda. Jam menunjukkan pukul 23.47 saat aku memutuskan untuk menarik sampai rute terakhir. Di halte kecil dekat tikungan makam tua, yang jarang dilewati orang malam-malam, seorang wanita berdiri. Pakaiannya serba putih, wajahnya tertutup kerudung tipis, dan tangannya menggenggam bunga melati. Arah pemakaman masih bisa, Pak. Suaranya lirih tapi jelas, seperti suara dari dalam mimpi. Aku mengangguk, meski dalam hati ragu. Tak biasanya ada orang minta turun di pemakaman selarut ini. Tapi aku pikir, mungkin dia habis dari ziarah atau menunggu mobil yang tak kunjung datang. Sepanjang perjalanan, wanita itu diam. Tak ada suara selain deru mesin dan rintik hujan kecil di kaca depan. Dari spion, aku melihat dia duduk di pojok belakang, menunduk. Anehnya, kaca di sampingnya selalu berembun, padahal jendelanya tertutup rapat. Ketika mendekati area pemakaman, dia tiba-tiba bicara. "Turunkan saya di depan gerbang." Aku mengangguk dan berhenti. Saat aku menoleh ke belakang untuk memastikan bangkunya kosong, aku tercekat. Aku turun dari mobil, menyinari bagian dalam dengan senter HP. Tak ada siapa-siapa, tapi di bangku tempatnya duduk ada setangkai bunga melati basah dan bau tanah basah yang kuat menusuk hidung. Aku buru-buru nyalakan mesin, putar balik, dan tak menoleh sedikit pun. Esok paginya, aku iseng bertanya pada tukang warung dekat makam. Ia bilang semalam memang ada pemakaman larut malam. Seorang wanita muda, kecelakaan. Jasadnya datang terlambat dan dimakamkan sekitar pukul 12 malam. Katanya, ujar si penjual pelan. Waktu dimakamkan, bunga di atas pusaranya hilang entah kemana. Aku mempercepat laju angkotku, meninggalkan area pemakaman yang kini hanya disinari lampu jalan remang-remang. Tapi selama perjalanan pulang, perasaan itu tidak hilang. Seolah ada yang ikut. Bukan cuma ketakutan, tapi tekanan. Seperti ada mata yang terus mengawasi dari bangku belakang. Setibanya di garasi, aku mengecek bagian dalam angkot sekali lagi. Tidak ada apa-apa, tapi aroma bunga melati masih menggantung di udara. Lembut namun menusuk, seperti tak mau pergi. Malam berikutnya aku enggan narik, tapi kebutuhan hidup memaksa. Aku kembali menyusuri rute yang sama, berusaha menghindari halte dekat makam. Namun entah bagaimana, saat jarum jam mendekati tengah malam, aku selalu berada di jalur yang sama. Dan halte itu selalu muncul. Seolah waktu memaksaku untuk mengulang malam itu. Minggu ketiga, kejadian itu kembali terulang. Sosok wanita yang sama, pakaian putih, kerudung tipis, dan bunga melati kembali naik. "Arah pemakaman masih bisa, Pak?" Aku tak menjawab. Hanya diam, jari-jari tanganku dingin menggenggam setir. Dia naik dan duduk di tempat yang sama, pojok belakang. Tapi kali ini, aku tak langsung menyetir. Aku menoleh ke arahnya lewat kaca spion. Matanya menatap lurus ke arahku. "Kenapa kamu kembali?" Tanyaku pelan, lebih pada diriku sendiri. Suaranya terdengar lirih, seperti dari kejauhan. "Aku belum diantar sampai selesai." Aku menggigil. Angkot kembali melaju, entah karena aku menginjak gas atau karena sesuatu yang lain. Udara dalam kendaraan terasa semakin dingin, kabut tipis menyelimuti kaca, dan suara pelan tangisan terdengar dari belakang. Ketika melewati jembatan kecil dekat pemakaman, angkot tiba-tiba mati mendadak. Lampu padam, mesin mogok. Aku panik, menyalakan ulang berkali-kali. Dari sudut mata, aku melihat bayangan putih turun dari pintu belakang, berjalan perlahan ke arah pepohonan gelap, menembus kabut. Tapi sebelum bayangan itu lenyap, dia menoleh, dan untuk pertama kalinya aku melihat wajahnya dengan jelas. Matanya hitam tanpa bola mata. Wajahnya pucat, dengan bekas luka memanjang di pelipis. Tapi senyumnya seolah mengenalku. Lalu semuanya kembali sunyi. Mesin angkot menyala seperti biasa, lampu menyala, dan kabut hilang. Di bangku belakang hanya ada sehelai kerudung putih, basah berlumur tanah, dan masih menebarkan wangi bunga melati yang memuakan. Dan sejak malam itu, setiap tengah malam,
Bangku pojok belakang angkotku tak pernah kosong. Sejak malam itu, aku mulai merasa bangku pojok belakang seperti hidup. Ada sesuatu di sana, bukan sekadar ruang untuk duduk, tapi ruang yang menyimpan jejak, atau mungkin ingatan dari seseorang yang belum benar-benar pergi. Setiap kali aku menyusuri jalur itu, terutama saat malam makin larut, bangku belakang selalu terasa berat. Kadang terdengar bunyi gesekan kain atau bau melati yang datang tiba-tiba, padahal jendela tertutup dan angkotku sedang melaju cepat. Penumpang lain pun mulai merasa aneh. Beberapa pernah menoleh ke belakang dengan wajah bingung, lalu bertanya, "Pak, barusan ada yang duduk ya di situ?" Aku cuma bisa menggeleng pelan dan menyuruh mereka duduk di depan. Puncaknya terjadi malam Jumat Kliwon. Aku menepi sebentar di warung kopi ujung terminal, mencoba mengusir kantuk dengan kopi hitam pahit. Tukang parkir yang biasa mangkal di sana, Pak Karyo, menghampiriku. Wajahnya tampak serius. "Kamu yang sering narik malam ya, lewat jalan pemakaman?" tanyanya. Aku mengangguk. Ia duduk dan membuka dompet kecil dari saku jaketnya, mengeluarkan foto tua yang sudah menguning. Di situ, tampak seorang wanita muda, memakai kerudung, dan memegang setangkai melati, berdiri di depan nisan. "Ini anak saya, dia meninggal 3 bulan lalu." Tapi banyak sopir angkot dan ojek bilang, mereka masih lihat dia, minta diantar. Aku terdiam, dadaku sesak. Wajah di foto itu persis dengan sosok yang duduk malam-malam di bangku belakang angkotku. Pak Karyo menatapku penuh harap. "Kalau kamu ketemu dia lagi, tolong jangan takut. Mungkin dia masih nyari jalan pulang." Malam itu, aku kembali menyetir. Perlahan, tenang. Dan seperti biasa, menjelang tengah malam, halte itu muncul lagi, kosong. Tapi ketika aku berhenti sejenak, pintu angkot membuka sendiri. Angin malam menyelinap, membawa serta wangi bunga melati yang sangat kuat. Tanpa suara, bangku belakang kembali terisi. Tapi kali ini, aku tak menoleh. Aku hanya menyetir perlahan menuju pemakaman, membiarkan angkot seolah tahu sendiri jalannya. Dan malam itu, suara pelan dari bangku belakang akhirnya terdengar lagi. "Tapi aku belum sampai ke tempat sebenarnya." Suara lirih itu menusuk masuk ke dalam hatiku, menggantung di udara seperti bisikan dari dimensi lain. "Tapi aku belum sampai ke tempat sebenarnya." Aku mencengkeram setir erat-erat. Jalan menuju pemakaman mulai diselimuti kabut yang anehnya tidak berasal dari udara malam, melainkan seakan keluar dari tanah itu sendiri. Lampu angkot berkedip pelan, dan radio yang tak pernah kupasang mendadak menyala, memutar lagu Jawa kuno yang samar dan terdistorsi. Gending sunyi yang seram. Aku tidak bicara, tidak bertanya. Aku tahu, apapun yang bersamaku malam itu bukanlah manusia. Tapi entah kenapa aku tidak merasa ingin kabur. Seolah aku sedang menunaikan tugas terakhir, entah untuk siapa. Saat sampai di depan gerbang pemakaman, aku berhenti. Tapi suara dari bangku belakang itu kembali terdengar. "Bukan di sini, teruskan ke dalam." Padahal aku tahu persis. Jalan masuk ke area pemakaman itu tidak bisa dilewati kendaraan. Hanya jalan setapak berbatu dan semak liar. Tapi anehnya, malam itu gerbang terbuka sendiri. Tanah yang biasanya becek berubah seperti jalan aspal. Ranting dan dedaunan menyingkir. Aku seperti dibimbing masuk ke dalam dunia lain. Lampu angkot padam perlahan. Hanya senter dari dashboard yang menyala, memantulkan bayangan-bayangan aneh di jendela. Pohon-pohon besar seolah bergerak, membungkuk, seakan memberi jalan. Akhirnya, aku sampai di satu titik. Di tengah tanah lapang dengan satu batu nisan besar tanpa nama. Di sekelilingnya, puluhan nisan tua berlumut berdiri seperti penjaga. Pintu angkot membuka sendiri. Langkah kaki samar terdengar turun, diikuti bunyi gesekan kain yang pelan. Aku menoleh untuk pertama kalinya malam itu. Dan kulihat dia berdiri di luar angkot, memunggungiku. Rambutnya panjang, berayun pelan seperti tertiup angin yang tak terasa. Tiba-tiba, seluruh pohon di sekitar mengeluarkan suara lirih seperti doa. Tanah di depan nisan yang besar itu retak sedikit,
Dan dari celahnya keluar sinar redup keemasan. Angin berhenti. Waktu seperti membeku. Lalu, dia menoleh. Wajahnya pucat, namun damai. Tak ada senyum menakutkan, tak ada luka. Hanya sepasang mata sendu yang memandangku seperti ingin berterima kasih. Tapi sebelum aku bisa berkata apa-apa, semuanya kembali gelap. Sunyi. Dan saat ku buka mata, aku sudah di tempat awal. Di halte, mesin angkot masih menyala. Kursi belakang kosong. Tapi di atas dashboard, tergeletak sebuah foto lama. Foto yang sama dengan yang ditunjukkan Pak Karyo. Di baliknya ada tulisan tangan samar. Terima kasih, sekarang aku tahu jalanku pulang. Sejak malam itu hidupku berubah. Bukan dengan cara yang melegakan, tapi seperti seseorang yang baru saja membuka pintu ke tempat yang tak seharusnya dibuka, dan lupa menutupnya kembali. Aku mencoba kembali bekerja seperti biasa, menyusuri jalur malam, berhenti di halte-halte kosong, dan mengantar penumpang yang kadang hanya berbicara sepatah dua patah kata. Tapi semenjak peristiwa di pemakaman itu, aku tak bisa lagi membedakan mana yang hidup, mana yang hanya ingin diantar pulang. Beberapa penumpang mulai terasa aneh. Mereka masuk tanpa suara, tidak terlihat di kaca spion, tapi bayangan mereka memantul di jendela. Ada yang duduk sambil menangis pelan. Ada pula yang hanya menunduk, menggenggam sesuatu, seringkali bunga, kadang boneka lusuh, kadang foto lama yang warnanya telah pudar. Dan setiap malam, bangku belakang itu tetap terisi. Aku pernah mencoba bicara pada ustaz kampung, berharap ada penjelasan. Tapi ia hanya berkata singkat, mungkin kamu bukan cuma sopir malam sekarang, tapi pengantar mereka yang belum sampai. Katanya lagi, sebagian arwah tidak bisa pergi karena lupa atau terlupakan. Mereka menunggu seseorang yang bersedia mendengarkan. Bahkan jika hanya dengan menjadi pendengar diam yang mengantar mereka ke tujuan terakhir yang tak pernah mereka capai semasa hidup. Malam demi malam semakin banyak penumpang yang datang. Beberapa diam saja, beberapa meninggalkan bekas. Jejak lumpur di lantai angkot, aroma kemenyan samar, kadang bahkan bekas tapak tangan dingin di kaca. Aku mulai menulis nama dan cerita mereka di buku kecil. Nama-nama yang terkadang ku dengar dari bisikan. Kadang tak ada nama, hanya lokasi terakhir yang mereka ingat. Jembatan Kali Cacing, belakang rumah sakit, lorong terminal lama. Hingga suatu malam, saat hujan deras turun dan jalanan sepi, seorang anak kecil naik, basah kuyup, baju sekolahnya koyak, dan di dadanya tergantung kartu nama. Ardi, kelas 3 SD. Tanpa menoleh, ia bicara lirih. Aku nyasar, Pa, waktu pulang sekolah. Ibu nggak pernah jemput lagi? Aku tidak bertanya. Aku hanya mengangguk pelan, lalu menyetir menuju arah yang bahkan aku sendiri tak tahu persisnya. Dan di dalam hujan, dengan lampu kota yang temaram, angkotku terus melaju, membawa mereka yang tersesat, menuju tempat yang tak bisa disebut, tempat yang disebut hanya dalam bisik, tempat yang mungkin suatu hari nanti juga akan kutuju. Malam-malam berikutnya semakin sunyi, bukan karena tak ada penumpang, justru sebaliknya. Kini, setiap kali aku menarik angkot, bangku-bangku itu selalu terasa penuh. Suasana dalam kabin makin berat, seperti diselimuti lapisan udara yang tak kasat mata, tapi padat, dingin dan membuat napas sesak jika terlalu lama diam. Kadang aku bisa mendengar mereka bicara satu sama lain. Bukan dengan suara seperti manusia, tapi seperti desahan angin di sela-sela jendela. Bunyi gesekan kuku di dinding kendaraan, atau isakan pelan yang berasal dari tempat tak terlihat. Di antara mereka, ada yang datang berulang kali. Penumpang yang tampaknya belum juga menemukan jalan keluar. Seorang bapak dengan peci robek dan seragam petugas, duduk dekat pintu, selalu menggumamkan alamat yang sama. Lapangan belakang, dekat gudang tua. Tapi saat aku bawa ke lokasi yang dimaksud, dia tetap duduk diam. Matanya kosong. Dan saat aku menoleh ke depan lagi, dia sudah menghilang. Ada juga perempuan tua yang selalu muncul dengan payung merah yang meneteskan air. Meski malam itu tak hujan, di bawah kakinya, lantai angkot selalu basah. Tangannya keriput menggenggam tas anyaman yang bergetar, seolah berisi sesuatu yang ingin keluar. Dan anak-anak kecil,
Merekalah yang paling sering duduk berdesakan tanpa suara, menempelkan wajah mereka di jendela, menatap keluar seolah mencari seseorang. Kadang mereka menyanyi lagu-lagu mainan tempo dulu yang seharusnya terdengar manis, tapi justru terdengar seperti doa dari balik liang lahat. Aku pernah mencoba berhenti total, tak lagi narik, tak lagi keluar malam, tapi mereka tetap datang, duduk di dalam angkotku yang terparkir di garasi. Diameter menunggu. Kadang mereka berdiri di luar pagar, menatap masuk ke rumahku dengan wajah tanpa cahaya. Dan malam-malamku berubah menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Sampai akhirnya aku sadar, ini bukan tentang aku yang menarik angkot. Ini tentang mereka yang memilihku. Mereka yang tak kasat mata, mereka yang masih berjalan dalam bayang. Mereka yang belum diantar sampai akhir perjalanan. Dan kini, kadang aku tak lagi memutar setir sendiri. Kadang, saat malam terlalu larut dan hujan terlalu deras, aku merasa tangan ini hanya menjadi penumpang. Dibimbing, diarahkan, dijalankan oleh sesuatu yang tahu lebih dulu kemana kita semua akan pulang. Aku mulai kehilangan hitungan, sudah berapa malam aku menyetir dengan wajah-wajah asing menempati kursi belakang. Rute angkotku tak lagi seperti dulu. Jalan-jalan kota yang biasa kulalui kini berubah. Lebih sepi, lebih panjang, dan kadang terasa seperti membawaku ke tempat yang tidak tercatat dalam peta manapun. Pernah, aku mengantar satu penumpang, seorang pria muda dengan luka besar di lehernya. Ia naik di perempatan lampu merah yang tidak pernah kulihat sebelumnya, dan tanpa suara menunjuk ke arah gang gelap di pinggir kota. Saat kami tiba, gang itu berubah jadi jalanan tanah dengan deretan makam tua yang tak kukenal. Tapi ia turun, lalu berjalan perlahan ke satu nisan yang tampak baru. Esok harinya, saat aku berusaha mencarinya kembali, gang itu sudah tak ada. Yang kutemukan hanyalah tembok tinggi berlumut dan puing-puing bata lama. Aku mulai bermimpi hal-hal aneh. Mimpi menyetir tanpa arah, dengan langit merah darah dan jalanan yang terus menyempit. Mimpi melihat tangan-tangan dari bawah bangku mencoba meraih kakiku. Mimpi di mana aku berhenti di halte, dan semua penumpang menoleh ke arahku dengan wajah kosong dan mata putih. Dan yang paling sering, mimpi tentang diriku sendiri duduk di kursi belakang angkot, sebagai penumpang. Suatu malam, ada seorang ibu tua naik dari depan rumah sakit, yang sudah lama terbengkalai. Ia memegang map lusuh dan terus menunduk, seperti menyembunyikan wajahnya. Saat aku menoleh lewat spion, dia memanggil, lirih dan kaku. "Pak, bisa antar saya ke tempat di mana saya lupa meninggal?" Pertanyaan itu menggema di pikiranku sampai sekarang. Bagaimana mungkin seseorang tidak tahu di mana ia mati? Tapi itulah mereka, para penumpang malam. Bukan mencari alamat, tapi mencari kepastian. Mereka tak butuh tujuan. Mereka hanya ingin diantar, meski ke tempat yang tidak bisa kutemukan dengan GPS, atau kutanyakan pada siapapun yang hidup. Kini, setiap kali aku memutar kunci dan mesin angkot menyala, aku merasa seperti menghidupkan gerbang. Gerbang antara dunia yang bisa disentuh dan yang hanya bisa dirasakan lewat dinginnya kabin, kabut tipis di jendela, atau bau tanah basah yang entah kenapa selalu ada. Dan malam ini, saat aku bersiap narik lagi, kulihat sudah ada satu siluet duduk diam di bangku belakang, wajahnya samar. Tangannya melambai perlahan melalui kaca buram yang berembun. Aku tidak bertanya siapa dia, aku hanya bertanya, kemana kali ini? Malam itu seperti malam-malam sebelumnya. Sunyi. Kabut tipis melayang pelan di atas aspal yang dingin. Lampu-lampu jalan tampak jauh lebih suram dari biasanya. Aku duduk di balik setir angkot tua ini, menatap ke kaca spion yang berembun. Di sana terlihat samar sosok seorang penumpang sudah duduk di bangku belakang. Dia diam, seperti penumpang lainnya. Tapi ada yang berbeda kali ini. Sosok itu adalah seorang laki-laki, mengenakan jaket sopir berwarna coklat yang sangat familiar. Kepalanya tertunduk. Kedua tangannya bertaut di atas lutut. Aku memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas lewat pantulan kaca depan. Semakin kuperhatikan, semakin aku merasa tak asing.
Dan jantungku berhenti berdetak sesaat ketika kulihat wajah itu adalah wajahku sendiri. Tubuhku gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipis meskipun malam begitu menusuk. Kupalingkan wajah ke belakang dan benar. Sosok itu tetap duduk tanpa ekspresi namun jelas. Itu aku. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan napas. Apa ini hanya mimpi? Atau sudah sejauh itu aku terseret dalam dunia para penumpang? Saat ku buka mata, sosok itu bicara. Suaranya parau, berat, namun terdengar dari dalam kepalaku sendiri. Sudah terlalu lama kamu mengantar orang lain pulang. Tapi kamu sendiri belum tahu jalan pulangmu, bukan? Aku terdiam, tak mampu menjawab. Lalu semuanya menjadi jelas. Sejak malam di pemakaman itu. Sejak pertama kali wanita berkerudung naik angkotku. Sejak perasaan berat di bangku belakang yang tak pernah hilang. Semua itu bukan sekadar kebetulan. Aku telah ditarik perlahan menjadi bagian dari mereka. Entah kapan aku mulai melintasi batas antara yang hidup dan yang mati. Tiba-tiba, lampu angkot padam, mesin berhenti. Di luar, gelap sepenuhnya. Tak ada suara, tak ada angin, hanya kesunyian yang begitu dalam, seperti perut bumi yang menelan cahaya. Sosok itu bangkit, berjalan perlahan ke arahku, lalu duduk di bangku depan. Ia menatap lurus ke jalan di depan kami, yang kini tak tampak apa-apa, hanya kegelapan total. Sudah waktunya, katanya, tinggalkan setirnya. Biarkan aku yang menyetir kali ini, aku tak melawan. Untuk pertama kalinya, aku melepas genggamanku dari kemudi. Tubuhku terasa ringan, seperti terangkat, seperti melayang. Dan saat aku menoleh keluar jendela, aku melihat ratusan, mungkin ribuan wajah di pinggir jalan. Wajah-wajah pucat yang selama ini ku kenal dari bangku belakang. Mereka semua berdiri diam, menatapku, tersenyum. Satu persatu mereka menghilang dalam kabut. Satu persatu lampu jalan menyala kembali. Tapi kali ini tak menyinari angkotku, melainkan jalan lain. Jalan baru yang sebelumnya tak pernah ada di peta manapun. Lalu angkot bergerak sendiri. Perlahan, menyusuri jalan sunyi itu. Dan aku duduk sebagai penumpang untuk pertama dan terakhir kalinya. Karena malam ini, aku bukan lagi sopir mereka, aku penumpang terakhir. Dan akhirnya, aku pun diantar pulang.